Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu yang pertama kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kepada kita semua segala macam kenikmatan, baik kenikmatan iman, Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan umur panjang, dan kenikmatan lainnya yang sudah barang tentu kita tidak bisa menghitung ya seluruh kenikmatan yang sudah kita raih atau kita dapatkan. Yang penting bagaimana seluruh kenikmatan yang diberikan Allah SWT kita gunakan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu tema yang terkait dengan efisiensi di dalam beribadah. Jadi kita tahu ya, tugas kita ya, selaku seorang manusia sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dzariyat ya, adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam melaksanakan ibadah ini Allah SWT melalui Rasulnya telah memberikan tuntunan ya kepada kita semua bagaimana caranya dan bagaimana agar ibadah kita ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam hal kita menggunakan waktu yang tersedia tetapi bisa mendapatkan berlipat ganda ya, pahala yang kita dapatkan. Ini jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan ibadah tetapi ibadah yang kita lakukan itu berlipat ganda nilainya. Jadi saya berikan contoh, misalnya kalau ya kita ya sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya, ini nilainya ya, sama-sama sholat tetapi sangat jauh berbeda. Kalau di Masjid Nabawi ya, ini sholat di sana setiap rakaatnya bernilai 1000 kali dari sholat di tempat lain. Tapi kalau di Masjidil Haram ya, sholat kita bernilai 100.000 kali satu rakaatnya dibanding di tempat yang lain. Artinya ya, sama-sama melakukan ibadah ya sholat tetapi yang diperoleh ya, oleh orang tersebut akan jauh ya, berbeda ya. Ini ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau satu rakaat di Masjidil Haram itu bernilai 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram ya, sudah barang tentu orang yang di luar ya, Masjidil Haram sholatnya ya, mereka harus menempuh perjalanan atau waktu yang cukup panjang ya untuk menyamakan gitu. Jadi ada yang pernah menghitung ya, kalau misalnya orang ini secara sempurna ya setiap hari melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, maka di dalam 1 tahun dia baru
mendapatkan ya, 4.000 sekian gitu. Tapi kalau satu rakaatnya ya, di Masjidil Haram itu dapat 100.000, jadi butuh waktu sekitar 23 tahun ya satu rakaat ya, dibanding 12 rakaat di tempat lain. Inilah yang disebut dengan efektivitas di dalam beribadah. Makanya tidak rugi ya kalau misalnya orang itu melaksanakan ibadah haji atau umroh ya, bisa melaksanakan sholat ya di Masjidil Haram ya, itu suatu kesempatan yang luar biasa dan tidak mungkin terkejar oleh mereka yang tidak pernah sholat di sana dari sisi efektivitas ya, waktunya gitu. Ini contoh yang pertama gitu. Nah yang kedua ya, kita tahu semua bahwa sholat kalau dilakukan berjamaah di masjid ya, itu nilainya ada yang mengatakan 25 atau 27 kali ya, dibanding kalau sholat sendirian di rumah gitu. Nah ini ya, jadi kita bisa menghitung ya, kalau dari si hitungan matematis ya, kalau orang itu sehari sholat 5 kali di rumah, dia secara matematis itu mendapatkan 5. Tapi kalau dia berjamaah di masjid, maka yang didapatkan 125 atau 135 gitu. Ini tentu satu perbedaan yang sangat mencolok, yang signifikan ya. Padahal sama-sama ya, sama-sama melaksanakan ibadah sholat, tapi yang didapatkan orang yang sholatnya itu berjamaah itu jauh ya, jauh di atas orang yang sholatnya itu sendirian gitu. Nah kalau kita berhitung bisnis sudah barang tentu ya, kita mestinya memilih satu aktivitas ibadah, tetapi nilai pahalanya itu jadi berlipat ganda gitu. Ini ya, ini sekiranya yang harus menjadi motivasi dan semangat kita di dalam beribadah. Nah, kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana menurut bacaan kita ya, atau hadis-hadis yang pernah kita dengar dan juga ayat-ayatnya ya, di 10 malam terakhir itu ada satu malam ya, yang namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar ya, dimana beribadah di malam itu ya, ini lebih bagus daripada 1000 bulan ya. Inilah sekira momentumnya ya, sekarang ini kita coba cari atau kita dapatkan ya. Jadi bagaimana agar setiap kita yang berpuasa ini ya, mendapatkan momentum itu, sehingga nilai ibadah yang kita lakukan itu jauh ya, melampaui umur biologis kita. Karena secara hitung-hitungan ya, 1000 bulan itu artinya setara dengan 83 tahun ya, lebih 3 atau 4 bulan gitu. Ini satu rentang waktu yang sangat jauh ya. Artinya kalau kita ya, di malam Lailatul Qadar itu bisa beribadah dengan baik ya, dengan ikhlas, maka ibadah yang kita lakukan itu sekali lagi dia melampaui ya, jauh melampaui usia biologis kita. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau setiap tahun kita berpuasa dan setiap akhir Ramadan selalu mendapatkan atau meraih ya Lailatul Qadar ya, maka ya nilai pahala kita ini ya sudah barang tentu sangat banyak ya. Jadi misalnya taruhlah atau misalnya dari 10 hari terakhir itu, dari puasa yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan Lailatul Qadar itu 10 kali. Itu artinya kita mendapatkan pahala 830 tahun pahala gitu. Nah ini artinya itu jauh melampaui ya usia biologis kita. Dan malam 1000 yang lebih baik dari 1000 bulan itu ya, ini 1000 bulan itu semuanya kebaikan ya. Tapi kalau umur biologis kita itu barangkali kita diberikan umur 60 atau 50, ini belum tentu. Semua perjalanannya itu penuh dengan kebaikan. Tetapi di malam Qadar itu maka
satu amalan ya, yang kita terima, yang kita lakukan itu bernilai segitu. Ini luar biasa. Nah, ini saya kira yang harus mendapatkan perhatian pemirsa semua ya. Mari ya di akhir Ramadan ini yang waktunya tinggal beberapa hari ya, kita fokus ya, ibadah terutama di malam hari ya. Dan minimalnya ya paling tidak kita ini sholat Isya berjamaah. Nah itu, misalnya saya baca itu sholat Isya berjamaah di masjid. Nah, insya Allah kalau setiap malam atau di malam terakhir bulan Ramadan ini kita selalu sholat Isya berjamaah, insya Allah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah dengan begitu ya efektivitas ibadah kita akan terasa ya. Memang nggak sekarang barangkali, tapi besok ya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita baru tahu, oh ternyata dulu ibadah-ibadah yang kita lakukan yang meskipun mungkin kecil atau sedikit ternyata bernilai sangat tinggi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi mari kita kencangkan ikat pinggang di akhir Ramadan ini, kita tingkatkan semangat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutama di malam hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.